Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada berita kebakar beberapa hari yang lalu. Rumah kebakar, pemiliknya nggak bisa keluar. Ya memang sih ya orang nggak kepikiran bahwa kendaraan listrik itu bahayanya justru ketika terbakar di saat ngecas. Jadi kalau mobil bahan bakar BBM pakai bensin atau pakai solar, resiko kebakaran itu terjadi ketika mesin dinyalakan atau sedang menyala. Tapi terutama ketika dinyalakan biasanya. Tapi ini untuk kasus pom bensin sih. Ada juga sing kebakar di jalan. Salah satunya ya karena komponen sudah tua atau karena dari pabrikannya nggak kepikiran. Kendaraan apa sing sering kebakar ya? Livina kalau nggak salah ya. Livina itu kebakar karena bagian pelindung anti panasnya itu kebakar. Jadi kalau sudah lama dia lepas dan bakal mudah terbakar. Biasanya sih dalam kondisi macet-macet ya, karena kalau dalam kondisi jalan kan ada angin, walau anginnya juga nggak optimal karena bagian depannya kan kecil, jadi aliran angin untuk masuk ke mesin itu sedikit. Ya anehnya banyak mobil-mobil sekarang yang desainnya seperti itu ya, mesin ini ngarep tapi bagian depannya dibuat tutup total. Walau untuk Toyota sepertinya tahu ada kasus gitu, jadi reaksinya berlebihan. Bolongannya jadi sak gedean-gedean untuk bagian depan. Jadi betul-betul dibuka plong ya. Jadi modelnya kayak gitulah wis. Terutama yang untuk model-model baru. Tapi balik lagi lah, yang kasus kebakar dari kendaraan listrik itu paling banyak terjadi pada saat dicas ya, dari pengetahuan penulis. Jadi bukan waktu jalan. Waktu jalan memang ada, tapi bisa dibilang jarang. Biasanya itu karena kecelakaan atau pernah kecelakaan. Jadi yang namanya baterai kendaraan listrik itu sensitif, nggak boleh kena goncangan yang melebihi sekian G gitu ya, karena di dalamnya ada unsur-unsur kimia yang kalau nggak diperhatikan bisa konslet menghasilkan panas yang luar biasa. Nah itu yang jadi sumber kebakaran. Panas sendiri dihasilkan dari dua macam ya kalau untuk pemakaian normal. Yang satu pada saat dipergunakan, jadi ketika mengeluarkan listrik itu ada proses kimia itu menghasilkan panas. Terus yang berikutnya pada saat ngecas ini dibutuhkan listrik untuk merubah zat kimianya itu jadi kimia yang lain untuk membuat listriknya tersimpan dalam baterai. Nah ini juga menghasilkan panas. Kalau nggak salah hasil panas yang dihasilkan pada waktu ngecas itu lebih tinggi daripada waktu dipakai. Apalagi juga karena modelnya ya butuh ngecasnya cepet banget gitu, sehingga dayanya bisa sampai sekian ribu watt ya, berapa sampai ada 200.000 kalau nggak salah ya. Jadi untuk daya yang anggap aja 78 kVA ya, 78 watt kasarannya, itu
ya sudah termasuk besar, tapi ya hanya disediakan di tempat-tempat khusus, atau kalau yo punya rumahnya harus punya daya yang besar dulu. Padahal ya listrik rumahan sekarang ini yang ya masih subsidi, masih agak subsidi ya, yang 1.300, 2.200 gitu ya. Kalau rumah listriknya cuma segitu ya ojo maksa ya, jangan maksa punya mobil listrik. Motor listrik sih masih masih memungkinkan, tapi kalau mobil listrik enggak pas antara dipakai dan ngecasnya masih lama ngecasnya, karena panas yang dihasilkan pada saat ngecas itu lebih tinggi, resiko kebakaran juga lebih tinggi juga. Karena kan ya namanya kendaraan listrik kan dipakai, apalagi di Indonesia yang ya banyak goncangan-goncangan, jalannya nggak mulus gitu. Ya hasilnya adalah baterai kekocak-kocak, dan di situ bisa ada yang namanya kebocoran listrik. Jadi baterai listrik itu isinya banyak, ada ribuan, entah sampai 10.000 apa enggak, pokoknya banyak sekali lah. Dan dari banyak itu tentu kualitasnya nggak sama. Sabi-abi pabrik yang namanya produk kan mesti ada yang kualitas bagus, ada yang nggak bagus. Namanya cacat produk kan mesti ada saja. Produk dibilang bagus itu karena yo masih dalam tahap toleransi. Nah yang masalah kan ya namanya baterai, kakek kan jeroane. Dari mana taunya oh ini bagus, oh ini nggak bagus. Dari 1.000 baterai itu mungkin salah satu atau salah 2, 3 gitu ya. Dinding pemisah antara plus dan minusnya mungkin kurang begitu kuat. Terus kegoncang-goncang jalan, apalagi kondisi jalannya kayak gini gitu ya. Walau suspensinya luar biasa, tapi yuk ya namanya jalan-jalannya kacau gini ya nggak mungkin lah yang menghindari. Apalagi kemudian dari pemiliknya nggak memperhatikan, sehingga shock breaker nggak fungsi tapi tetap cuek ya. Karena dicueki yo akhirnya getaran jadi makin parah. Akhirnya 3 baterai itu dari ribuan baterai itu terus jadi lemah dindingnya, jadi agak kongslet gitu. Terus kemudian dicas kena panas ini kemudian membuat dindingnya makin lemah. Akhirnya pun ya wis bobol. Begitu bobol terjadi ngesot, karena yo reaksinya jadi terlalu luar biasa. Ada panas juga, reaksi kimia terjadi sangat kuat. Dari reaksi kimia itu menghasilkan listrik yang besar itu akhirnya menghasilkan panas yang makin besar juga. Kalau istilahnya itu apa ya, meltdown ya, avalanche, NCE kalau nggak salah, bos apa. Bakal jadi cepat sekali panas. Oleh karena itu disebut meltdown, disebut breakdown, karena prosesnya makin lama makin terakselerasi. Dari listrik yang dihasilkan makin besar, panas makin besar, saling memacu, membuat akhirnya jadi
timbul panas luar biasa. Panas luar biasa ini bereaksi yang kemudian bisa menghasilkan oksigen. Ya sebenarnya sih desainnya dari baterai itu dibuat sedemikian rupa sehingga hasil oksigen itu bisa sangat minim. Jadi dari desain baterai yang padat sekali ini, yang sangat diupayakan terjadi itu adalah timbulnya oksigen. Nah, ini kalau di sistem baterai HP mungkin masih belum terlalu banyak diterapkan. Jadi masih ada baterai yang ketika bocor langsung kebakar, kita dicas langsung kebakar, ada kan. Nah itu karena ada oksigen, panas luar biasa, ada oksigen, padahal yang lain itu adalah hidrogen juga, jadinya ya kebakar, jadi api. Kalau nggak ada oksigen nggak ada api. Mungkin mungkin pernah lihat demonstrasi baterainya BYD ketika ditusuk ya, itu yang timbul adalah asap. Nggak kebakar kenapa? Karena nggak ada oksigen. Nah tapi tetap ya, asap yang dihasilkan ini adalah asap yang mudah sekali terbakar. Ya, jadi kalau ada sumber api di sekeliling, ya bakal besar sekali resiko terbakar ini. Dan ya, sumber api itu bisa macam-macam. Percikan api bisa terjadi seperti kasus kebakaran sebelumnya itu. Ada percikan api langsung nyamper, terus barang-barang lainnya mudah terbakar. Karena itu jalan satu-satunya untuk keluar, wis gak iso nanti. Tapi ya itu ya sumber api dulu. Kalau kita lihat di video-video kebakaran itu kan kelihatan ya, berasap luas banyak gitu ya kendaraannya. Maaf nggak penulis kutip, tapi yo bisa dicari sendiri. Kasus kebakaran di parkiran itu bisa kelihatan ya, ada muncul asap banyak. Nah, yang jadi masalah kan ketika baterai kendaraan listrik terbakar itu adalah panas luar biasa ya. Panas luar biasa yang sekeliling-kelilingnya baterai listrik itu, kalau kendaraan Cina terutama, adalah dari plastik kena suhu tinggi, leleh jadi cairan, bahkan bisa jadi gas, padahal sekelilingnya adalah oksigen. Lawong lap berminyak ditaruh di kaleng, dibiarkan itu bisa terbakar. Apalagi ini plastik yang banyak kemudian jadi minyak sangat encer, yang kemudian ya kena udara bebas, ya pasti bisa terbakar juga. Jadi mungkin di demonstrasi itu diperlihatkan bahwa ketika baterainya ditusuk itu berasap, nggak kebakar. Itu karena nggak dikelilingi oleh plastik, nggak dikelilingi oleh benda-benda yang rawan terbakar. Tapi di realitanya kan namanya kendaraan listrik itu ya banyak plastik di sekitarnya. Bahkan mobil Xiaomi X7 yang dikadang-kadang sebagai mobil sportnya Cina sekarang, atau ya BYD juga ada gitu, kan ada plastiknya. Jadi penulis pernah lihat video orang Cina protes, ini loh kendaraan Xiaomi yang baru, pelindung baterainya yang bagian bawah ini dari listrik, dari plastik. Ya kan ya apa gitu. Belum lagi dari sisi chargernya, dari sisi pasokan listriknya. Jadi yang namanya kendaraan listrik itu baiknya disediakan MCB khusus, MCB yang khusus untuk memutus arus ya.
memutus arus ketika arus yang disedot terlalu besar. Ya MCB-nya tentu MCB besar. Mungkin piro ya 20 ampere. Kalau berapa 20 ampere itu piro? 220 volt kali 20 4.400. Ambola wis ngitungnya piro ya? Pirang watt sih? Kok gak iso ngitung angka yang sesederhana itu ya? Cuma cukup untuk 4 kalah, anggap aja 4.000 watt, 4 kVA. Padahal yang namanya kendaraan listrik, kalau mobil bisa lebih besar ya, kurang berarti 20 ampere. Pirang ampere kan? 100, 200. Boleh habis hitung sendiri kalau di jalan, maaf gak bisa ngitung. Tujuannya apa? Tujuannya kalau terjadi meltdown, ya, terjadi kebakaran luar biasa itu nggak nyampe ke seluruhan. Jadi bisa jadi ya kasus kebakaran itu sampai timbul percikan listrik itu karena nggak ada MCB-nya, nggak ada pemutus arusnya. Jadi ketika chargernya kemudian mendadak nyedot listrik banyak karena di baterainya ada konslet, tetap dituruti, listriknya disedot semua. Entah chargernya, entah colokan listriknya kemudian nggak kuat karena arus yang terlalu besar. Bisa jadi kabelnya kabel listrik biasa yang ketika panas meleleh, tembaganya kemudian nyantol, konslet, ceres, timbul percikan api. Percikan api ini terus kemudian kena gas yang keluar dari baterai listrik yang ngowos, yang bermasalah karena pernah kena goncangan, pernah tabrakan, pernah kebanting atau apalah mobilnya. Masyarakat itu seringnya kurang begitu memperhatikan bahwa yang namanya charging kendaraan listrik itu pemakaian listriknya sangat besar. Orang mungkin nganggap, oh setrika listriknya gede, AC listriknya gede. Nah, kendaraan listrik itu bisa berkali-kali lipat besar listriknya. Jadi ya harus diperhatikan faktor-faktor keamanan yang berkaitan dengan pemakaian listrik yang besar ini. Dengan harga kendaraan yang sangat mahalnya itu, ya harusnya disediakan MCB khusus lah. Untuk tempat chargingnya juga jangan asal pakai kabel olor, tapi pakai kabel yang benar-benar bagus, berkualitas, yang kapasitas ampere mencukupi. Ya, sebenarnya kebutuhannya nggak terlalu tinggi ya kalau untuk sepeda motor. Penulis Google tadi kabel NJA 1,5 mm bisa kuat sampai 15 ampere. Yang 2,5 mm sampai berapa? 25 ampere kalau nggak salah. Itu batas aman ya. Kalau untuk ngecas sepeda motor sih no problem. Tapi kalau untuk ngecas mobil gak cukup kabel NJA segitu. Harus lebih besar, mungkin malah butuh yang 10 mm atau bahkan lebih besar lagi. Bisa jadi di rumah itu harus di kabling ulang, di kabel ulang untuk listrik-listriknya. Jangan sampai kabelnya itu gak kuat untuk memasok. Karena kalau misalnya konslet, ya resiko chargernya rusak. Atau kalau chargernya nggak rusak, baterai ini yang malah rusak. Kalau baterai sudah rusak, untuk ngecas berikutnya bisa ya timbul kebakaran. Jadi harus diperhatikan betul ya pendukung dari kendaraan listrik ini. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.